Hanya orang Kristen yang pernah bertemu dengan Tuhan, memberikan kesaksian dia pernah bertemu dengan Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mau di dalam mimpi, mau penglihatan, ataupun bertemu secara langsung. Gak cuma 1-2 orang, gak bisa dihitung. Sejak dulu sampai detik ini, banyak orang yang memberikan kesaksian dia bertemu dengan Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang nyata gitu loh. Kalau di luar itu saya sama sekali tidak pernah mendengar ya kesaksian-kesaksian itu. Mungkin bertemu dengan Tuhannya, kemudian diceritakan, dideskripsikan Tuhannya itu wujudnya, bentuknya seperti apa, kemudian kesaksian bertemu dengan Tuhannya itu ngapain, saya nggak pernah dengar. Kalau di kekristenan, ini bukan rahasia umum lagi. Kalian ketik di YouTube, di Google, ataupun di mana kesaksian bertemu dengan Tuhan, gitu pasti akan muncul. Tuhannya siapa? Yesus Kristus, udah itu. Kolose pasal ke-1 ayat ke-15. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Yesus Kristus adalah gambar wujud suaranya dari Elohim. Wujud gambar suaranya dari Sang Pencipta yang gak kelihatan itu. Jadi kalau ada orang yang memberikan kesaksian bertemu dengan Tuhan, pasti yang ditemui Yesus Kristus. Makanya di luar itu, saya gak pernah, di luar kekristenan saya gak pernah dengar ada orang yang memberikan kesaksian bertemu dengan Tuhannya, entah Tuhannya siapa, kan banyak ya Tuhan. Ya menurut mereka ini Tuhan-Tuhan, tetapi menurut kita di luar kekristenan yaitu para berhala. Contoh Tuhan-Tuhan lain ya, kan ada banyak. Contoh ada Dagon, ada Baal, dan lain sebagainya. Itu menurut mereka ya Tuhan-Tuhan mereka, padahal itu berhala gitu loh. Makanya nggak ada yang pernah memberikan kesaksian bertemu dengan Tuhannya. Berbeda dengan kekristenan. Bertemu dengan Tuhan, kemudian merubah hidupnya. Contoh, saya sendiri memberikan kesaksian itu. Kesaksian bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di video ini. Kalau mungkin ada teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton. Secara lengkap, itu kisah nyata yang saya alami. Dan kemudian merubah hidup saya setelah kejadian itu. Sampai detik ini saya menjaga kekudusan. Dan ini yang saya lakukan, yang saya kerjakan di channel ini, di channel Pusat Rohani. Untuk memberitakan firman Tuhan Yesus Kristus setiap hari. Sudah, ini hidup saya gitu loh. Ini benar-benar luar biasa. Jadi Tuhan Yesus Kristus ini benar-benar nyata. Tuhan yang benar-benar luar biasa gitu. Udahlah. Injil Yohanes pasal ke-4 ayat ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi ke bangsa-bangsa lainnya. Jadi kalau menyembah sesembahan yang di luar daripada itu, menyembah sesembahannya bangsa-bangsa lain, ya udah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Cuma angan, cuma hayalan. Mau kita menyembah Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Contoh, kami menyembah Dagon, kami menyembah Baal, dan lain sebagainya. Menurut mereka yaitu sesembahannya, Tuhannya, Tuhan yang benar. Padahal mereka menyembah apa yang tidak dikenali. Cuma angan, cuma hayalan gitu loh. Makanya tidak ada yang pernah memberikan kesaksian, saya pernah bertemu dengan Tuhan A, atau Tuhan B, atau Tuhan C. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Jadi gak ada yang pernah melihat Sang Pencipta. Tetapi anak tunggal Elohim, anak tunggal Sang Pencipta ini, yang ada di pangkuan Bapa, yaitu Yesus Kristus, firman-Nya yang hidup ini, dialah yang menyatakannya, yang menyatakan diri Bapa, yang menyatakan diri Sang Pencipta yang gak kelihatan itu.
yang gak pernah dilihat orang itu gitu loh. Jadi melalui suaranya, melalui firman-Nya yang datang ke dunia ini, Bapa menyatakan dirinya gitu loh. Seperti yang tertulis di Kolose pasal ke-1 ayat ke-15 tadi. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Jadi Yesus Kristus ini adalah gambar wujud suaranya dari Sang Pencipta yang tidak kelihatan. Kalau mungkin kamu malah menolak Yesus Kristus, ya sangat jelas. Kamu tidak akan pernah mengenali siapa Sang Penciptamu. Karena Yesus Kristus adalah gambar wujud suara dari Sang Pencipta itu, gitu loh. Sebenarnya kamu bisa, yang di luar kekristenan ya, mungkin yang mencari kebenaran ya, yang mencari Tuhan ya, kamu bisa membuktikan itu gitu loh. Kamu bisa berdoa kepada Tuhanmu, benar nggak Tuhanmu itu nyata? Contoh, penyembah Baal ya, ya Baal, saya pengen tanda-tanda, mujizat, atau saya pengen bertemu dengan engkau, atau mungkin sesembahan lainnya, mungkin Dagon, atau sesembahan-sesembahan berhala lainnya. Buktikan gitu loh. Dan nanti bandingkan dengan kamu menyebut nama Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sampai kamu ditemui Tuhan Yesus Kristus, nangis kamu nanti. Nangis kamu nanti. Nangis kamu nanti. Seperti saya setiap waktu. Benar-benar nanti kamu akan sadar gitu. Siapa Tuhanmu? Yaitu Yesus Kristus. Ini bukan omong kosong. Bisa dibuktikan, silakan buktikan. Oke? Nah, kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman, saudaraku semuanya terberkati. Nah, untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Satrani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bisa like untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Nah, kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin.